Oke, latar belakang dari pembicara kita siang hari ini adalah seorang financial advisor dan trainer di perusahaan asuransi sejak fresh graduated tahun 2013. Bergabung di PT AJ Sentral Asia Raya sejak 2 November 2017 dan saat ini menjabat sebagai rekrutmen dan business development PT AJ Sentral Asia Raya. Mari Bapak Ibu semuanya kita sambut Gladys Anggi. Halo, selamat siang Ibu Gladys. Halo. Halo, selamat siang Pak Frans. Selamat siang Bapak Ibu semua. Iya, baik. Gimana Bu Gladys, sudah siap memberikan guncangan positif siang hari ini? Ya, terima kasih Pak Frans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Di siang hari ini Bapak Ibu semua, semangat pagi ya, by the way. Ya kan, karena bila kita dari pagi sudah membangun sesuatu yang positif, pikiran yang positif, yang semangat, mudah-mudahan sampai nanti ya pekerjaan kita hari ini selesai semuanya dengan semangat tersebut dapat terselesaikan dengan baik ya. Amin. Terima kasih untuk yang sudah hadir, untuk Bapak Ibu tim 3i Live Channel juga terima kasih banyak. Untuk Pak Frans, Pak Sandy, Bu Esther dan Bu Sari, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya ini semua? Saya lihat dari Sabang sampai Merauke semua sudah hadir. Tadi juga dari luar Indonesia ya. Bapak Ibu yang luar negeri ya, di luar negeri dari Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Saudi Arabia juga semua tadi sudah mengisi kolom komentar. Terima kasih. Baik, kita sebenarnya santai saja Bapak Ibu karena mungkin ini kalau di Indonesia termasuk di Jakarta ya ini udah jam 2 ya, jam 2 lewat. Jadi sudah saat-saat yang sedikit kritis nih ya, kritis ya, karena sudah selesai makan siang, ya mudah-mudahan penjelasannya ringan dan Bapak Ibu semua dapat menangkap dengan baik harapannya ya. Dan untuk hari ini kita akan mulai dengan produk ya. Sebenarnya Gladys mau curhat ya, karena kalau produk saya sering isi untuk di 3i Live Channel. Ini produknya Di 3i itu produk kita ada baru dua ya Bapak Ibu sekalian. Dan tiap mengisi produk, bila materinya itu saja saya bawakan mungkin untuk orang baru oke, tapi untuk yang sering masuk untuk kita belajar lagi dan refresh mungkin sudah paham, tapi ketika materinya mungkin itu aja kurang dapat informasi yang baru gitu ya. Jadi saya berusaha ya untuk selalu refresh untuk produknya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau akses ini di YouTube ya, di YouTube 3i Live Channel selalu akan mendapatkan informasi yang terbaru ya. Oke, kita ringan aja, santai ya Bapak Ibu sekalian sambil waktu berjalan. Sebenarnya saya tadi pagi merombak sedikit untuk membawakan yang namanya konsep asuransi atau basic insurance. Karena pasti Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan yang sering ada dan terlintas di pikiran Bapak Ibu ya di rumah atau dimanapun berada, bahwa apakah aman ya kan? Biasanya ini nih ya, apakah aman bila menjadi partner bisnis dengan Sentral Asia Raya ya? Pertama-tama kita harus ketahui dulu bahwa lini bisnis kita di industri adalah bisnis asuransi. Ya, lini bisnis Sentral Asia Raya dalam industri ini adalah industri asuransi. Untuk itu Bapak Ibu harus mengenal dulu latar belakang dari PT AJ Sentral Asia Raya. Ya, harus banyak-banyak cari informasi, cari portal-portal yang mungkin bisa dibilang valid ya untuk mendapatkan informasi yang valid juga gitu ya. Baik, sekilas kita mungkin akan coba mereview lagi bahwa PT AJ Sentral Asia Raya ini adalah bagian dari Salim Group ya, didirikan di 30 April 1975 ya, saat ini sudah 45 tahun berdiri.
Kemudian pemegang sahamnya ini adalah PT Asuransi Sentral Asia yang bagian dari Salim Group juga. Kemudian asetnya, ya aset dari PT AJ Sentral Asia Raya juga dari tahun ke tahun itu selalu meningkat ya Bapak Ibu. Di sini terbukti dengan dorongan dari produksi yang baik juga ya dan produk pemasaran yang baik. Untuk 2018 aset kita di 6,7 triliun. Kemudian di 2019 PT AJ Sentral Asia Raya itu punya aset di 8,15 triliun dengan RBC 196%. Kemudian terbaru di 2020 per Oktober kemarin itu kita asetnya ada di 8,38 triliun ya dan RBC ada di 215 dan kemarin pada saat saya membawakan Carling Pro Mix itu kita RBC-nya masih di 195. Berarti semakin walaupun kita dilanda oleh krisis global ya pandemi COVID-19, tapi secara lini bisnis ya untuk asuransi sendiri kita semakin membaik ya Bapak Ibu. Ya tentunya terima kasih karena ini berkat dari Bapak Ibu sebagai marketing dan partner juga dari PT AJ Sentral Asia Raya ya. Kemudian kita bisa mengakses segala macam yang namanya informasi tentang insurance, tentang produk, dan juga banyak pencapaian dan prestasi semua di portal-portal resmi dari PT AJ Sentral Asia Raya. Di sini ada untuk 3i Networks ya di 3inetworks.com. Kemudian ada di Sentral Asia Raya sendiri ada di car.co.id ya. Untuk websitenya dan juga media sosialnya juga sudah ada. Silakan Bapak Ibu akses dan dapatkan informasi yang mudah-mudahan dapat menunjang Bapak Ibu sekalian dalam berjualan atau memasarkan produk asuransi di lapangan. Ya, di sini juga ada info NAB ya. Info NAB, ya semuanya ada. Ini saya akan dulu. Untuk Carling Pro Mix per kemarin ini capturean kemarin ya Bapak Ibu. Carling Pro Mix kita ada di 3.265 dan per hari ini Carling Pro Mix ada di 3.276. Berarti ya sesuatu yang fluktuatif mungkin dengan nilai aktiva bersihnya kita juga ya semakin membaik juga Bapak Ibu ya. Dalam kita lihat dalam 1-2 hari ini. Kemudian ini adalah beberapa penghargaan karena suatu perusahaan yang baik tentunya kinerjanya juga harus diakui ya oleh instansi-instansi di luar ya dan ini adalah beberapa potret daripada Sentral Asia Raya meraih penghargaan dan juga prestasi dari produk maupun pengolahan keuangan ya. Mungkin ini masih pada saat sebelum pandemi, yang setelah pandemi lewat daring juga sudah banyak Bapak Ibu bisa lihat di media sosial yang sudah banyak diposting juga ya di The Real 3i Networks ataupun di Car Life Insurance. Jangan lupa di follow ya. Kemudian setelah tahu bahwa saya ternyata aman berbisnis dengan PT AJ Sentral Asia Raya, karena bisa dibilang kita asuransi sudah berdiri 45 tahun ya. Berarti dedikasinya juga dan akuntabilitas semuanya ya, eksisnya juga sudah 45 tahun, otomatis tidak diragukan lagi Bapak Ibu ya. Dan setelah tahu bahwa aman, tentu Bapak Ibu di sini ingin mengetahui ya, bahwa wah kita ini berbisnis dengan industri asuransi. So, asuransi itu apa? Ya, asuransi jiwa. Otomatis asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan Bapak Ibu ya. Jadi ini perlindungan, oke, terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga atau biasa disebut tertanggung yang menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut ya. Karena yang namanya kehilangan sumber pencari nafkah itu bisa dibilang sangat mengganggu atau merugikan finansial, apalagi mungkin punya planning 5 tahun lagi saya mau berangkat umroh mungkin ya, atau 5 tahun 10 tahun lagi saya mau bangun rumah ya, tapi apabila kita tidak punya proteksi otomatis itu akan mengganggu ya finansial keluarga juga ya. Nah,
Di sini akan saya jelaskan sedikit bahwa ada yang namanya alur dalam kita berasuransi. Ya, contohnya aja nih Bapak Ibu ya, ini seorang Bapak ya. Contohnya aja ini Bapak Adi lah ya namanya. Pak Adi ini calon pemegang polis dan calon tertanggung ya, belum masuk sebagai pemegang polis atau tertanggung. Kemudian Pak Adi ini sudah punya penghasilan, sudah punya keluarga, ya, sudah punya orang yang ditanggung. Oke, jadi kalau sebagai kepala keluarga tentu punya impian bahwa wah keluarganya sejahtera, kemudian anak-anaknya pun dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik, ya. Kemudian di sini Pak Adi berpikir wah penghasilannya ini kalau saya diamkan di tabungan tergerus terus dengan biaya administrasi, ya. Kemudian kalau saya meninggal atau tutup usia, waduh kalau berpikir meninggal dan tutup usia otomatis yang didapatkan hanya nilai tabungan kok ya Bapak Ibu ya. Maka dia berpikir ketemu sama agent 3i, kemudian Pak Adi ini berpikir wah saya mau sepakat untuk gabung sebagai nasabah nih di PT AJ Sentral Asia Raya. Kemudian di sini ya udah boleh deh ketika saya punya resiko ya, karena setiap orang tidak mungkin tidak terkena resiko ya. 3 resiko umum saja yaitu sakit ataupun meninggal terlalu cepat. Kemudian yang ketiga meninggalnya kelamaan ya. Dan juga banyak surprise-surprise yang seperti kita sekarang ini ya, ada pandemi, bisnis lini bisnis merugi dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali resiko yang tidak terduga. Nah, rasa aman yang ingin ditukar oleh Pak Adi, ya, wah saya mau diri saya diproteksi sehingga saya mempunyai rasa aman. Maka saya ketemu sama agent ya oke lah Pak, ya, saya mau daftar sebagai nasabah. Tolong PT AJ Sentral Asia Raya menanggung resiko yang mungkin akan ada atau timbul ya, yang pasti malahan ya, yang pasti ada dari saya ya kelak ya dalam waktu berjalan ke depan. Oke, ketemu sama agent 3i, Pak Adi, oke, mana saya isi SPAJ. SPAJ sudah diisi dengan sebenar-benarnya tentunya ya, nggak boleh ada unsur dusta dan lain-lain. Kemudian di sini Pak Adi ini akan membayar sejumlah premi, Bapak Ibu. Ke siapa disetorkannya? Ke PT AJ Sentral Asia Raya sebagai penanggung, ya. Jadi kalau terjadi apa-apa resiko sama Pak Adi ini, PT AJ Sentral Asia Raya siap untuk menanggung sesuai dengan ketentuan polis ya. Nah, sudah diproses maka polis issued atau terbit diberikan lagi kepada si pemegang polis dan tertanggung. Nah, tiba-tiba di selang waktu berjalan Bapak Ibu ya, si Pak Adi ini innalillahi, tutup usia, pensiun di dunia ya. Sedangkan Pak Adi ini punya yang namanya tanggungan. Nah, ya kan? Maka sudah diberitahukan dan sudah tercantum dalam polis yang punya kontrak hukum yang legal bahwa PT AJ Sentral Asia Raya harus mengucurkan yang namanya santunan asuransi atau uang pertanggungan kepada siapa? Kepada ahli waris, dalam hal ini keluarganya Pak Adi, istri dan anak-anak. Ya. Jadi seperti itu alurnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Pak Adi ini mungkin masih single, kemudian ya udahlah saya kasih ke pacar saya aja lah UP-nya, nggak boleh ya, karena harus memiliki yang namanya insurable interest atau keterikatan asuransi. Dalam hal ini karena dia berkeluarga berarti kepada istri dan anak-anak ya, karena kalau insurable interest itu terkait dengan hubungan darah, hubungan hukum dan hubungan finansial ya. Jadi kalau misalnya belum menikah, belum ada suatu hubungan secara darah, hukum, dan finansial, maka belum bisa dijadikan sebagai ahli waris. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini, sebentar. Nah, ada lagi nih, ini malah saya buat pertanyaan ya, siapa tahu nanti pertanyaannya jadi dikit entar ya. Kenapa saat kondisi sehat, saat berusia muda, atau kenapa saat kondisi sehat, saat berusia muda adalah saat yang paling tepat untuk berasuransi? Oke, ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena asuransi ini adalah perlindungan yang perlu kita lakukan sebuah kesepakatan dan pengajuan. Ya,
Jadi Bapak Ibu sekalian harus mengajukan sehingga mempunyai asuransi sehingga bisa mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut. Oke. Dan saat pengajuan, otomatis Bapak Ibu semua itu diseleksi. Karena apa? Ya, ada resiko yang dibawa kepada pihak penanggung atau asuransi. Maka harus ada seleksi, ya, atau klasifikasi resiko dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, disinilah ada yang namanya tugas underwriting, Bapak Ibu. Tugas dari underwriting. Nah, underwriting ini siapa aja, ya kan? Nah, kita perlu ketahui dulu bahwa underwriting itu adalah proses di mana perusahaan asuransi jiwa memutuskan untuk menerbitkan polis atau tidak. Syarat atau kondisi diberlakukan dan tingkat premi yang dikenakan. Oke. Jadi ini secara umum ya, inilah definisi dari proses underwriting. Dan jangan salah, underwriting pertama atau underwriting di lapangan, field underwriting itu adalah Bapak Ibu sekalian sebagai agent. Ya, karena underwriting pertama adalah agent yang secara langsung mengetahui nih, melihat fisik dan kondisi dan juga niat dari orang yang ingin bergabung dengan asuransi. Jadi jangan pikir nanti underwriter itu di kantor pusat ya ngajuin aja gitu ya. Padahal orang yang pertama ketemu dengan fisik dari orang yang akan kita tanggung ya resikonya itu adalah Bapak Ibu di lapangan. Mungkin sekarang karena lewat daring kita memprospek orang-orang yang awalnya lingkungan kita kenal dulu ya. Mungkin nanti juga ada yang namanya proses pemasaran tanpa tatap muka ya. Kita sedang godok untuk prosesnya ya. Jadi Bapak Ibu akan menjual kalau yang unit link itu lewat ada satu sistemnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di situ mungkin Bapak Ibu juga harus tahu siapa yang akan bergabung dengan PT Ajak Sentral Asia Raya ya. Jadi memang tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Jadi jangan pikir aduh asuransi ini susah didapatin, syukur-syukur ada yang mau gitu ya. Bapak Ibu harus tahu dulu ya bahwa justru berasuransi ini sangat banyak manfaatnya. Nah, di sini kemudian ada financial underwriter. Ya, financial underwriter ini adalah orang yang memberi rekomendasi program dan kebutuhan sesuai dengan keuangan nasabah. Ayo, nasabah, Bapak Ibu mau rekrut nasabah dengan premi 350.000. Ya. Berarti si nasabah ini sudah punya penghasilan minimal 3.500.000. Ya, karena biasanya kita harus menyimpan ya 10% sampai 30% lah minimal ya dari penghasilan kita. Ya, kalau nasabah ini penghasilannya bisa dibilang selalu habis gitu ya, atau suka ngutang ya, aduh, takutnya nanti masuk terus lapse, kasihan gitu ya. Jadi memang kita harus edukasi ya, orang setidaknya punya daya beli terhadap asuransi ya. Nah, itu yang kedua. Oke, nanti itu adalah financial underwriter. Dia juga akan melihat Bapak Ibu siapa orang yang akan diajak untuk ditanggung resikonya ini ya. Kemudian ada medical, otomatis medical itu adalah rekomendasi layak atau tidaknya nasabah diterima berdasarkan kesehatan. Ya, nah inilah yang terkait nih Bapak Ibu. Orang yang tertanggung juga nggak boleh yang macam-macam yang, ya kita akan lihat di sinilah klasifikasinya ya. Bahwa jenis dan pihak tertanggung, yang pertama ini yang preferred. Ya, otomatis yang preferred ini yang sangat baik untuk berasuransi, ya kondisi fisik yang baik, ya kayak siapa ya, Deddy Corbuzier atau Aderai ya, kalau kita lihat mereka sering giat dalam diet dan juga fitness gitu kan, otomatis bisa dibilang harapan hidupnya lebih panjang, ya. Atau lagi orang yang sangat pantas diasuransikan ini adalah nggak merokok lagi ya. Kemudian riwayat kesehatan semua baik. Nggak ada yang misalnya sakit atau meninggal karena sesuatu yang bisa dibilang medikalnya bisa kita pertanyakan atau sangat sangat beresiko ya. Nah ini yang preferred. Kemudian ada yang standar ya.
yang standar nih kayak saya nih ya, yang resikonya rata-rata lah ya. Nah, tidak dibebani tarif dan pembatasan khusus. Yang standar-standar ini ya masih suka makan micin, ya kan? Nggak suka olahraga, mungkin minum airnya itu nggak 18 per hari, ya. Belum ada riwayat, ya. Ya, seperti itulah Bapak Ibu ya. Ini adalah klasifikasinya yang harus Bapak Ibu tahu. Kemudian ini banyak nih kayaknya di 3i juga ya, di asuransi juga secara umum. Substandar, resiko di atas rata-rata. Ya, kalau medcheck biasanya aduh udah kelebihan berat badan contoh ya, udah obes dan lain sebagainya. Nah, ini akan dibebani premi atau batasan khusus. Ya. Ini yang substandar. Resiko di atas rata-rata. Kemudian ada yang reinsured. Sorry. Ini ya, uninsured atau resikonya tinggi. Mungkin meninggal ya dalam waktu dekat, berarti tidak dapat diasuransikan. Kalau kata lagu ya Bapak Ibu ya, menghitung hari. Ya. Dikit lagi is dead, koit ya. Nah, uninsured ini yang perlu Bapak Ibu juga pahami ya. Jangan sampai ya, waduh udah sakit parah ya, otomatis dia juga masuk, diajukan nggak akan diterima. Apalagi mungkin isi SPAJ-nya atau ininya pertanyaan kesehatannya dibilang seakan-akan sehat. Wah, ini bahaya, makanya underwriter di lapangan atau field underwriter itu juga sangat penting Bapak Ibu ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu, antara 4 klasifikasi tertanggung ini, ya, preferred adalah orang yang paling banyak nggak punya asuransi. Karena apa? Berpikir dirinya itu sehat. Aduh, saya ini makannya daun semua gitu ya, yang organik, ya nggak mungkin lah gitu kan, pasti umur panjang lah gitu ya. Nah, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang fisiknya, staminanya masih prima ya. Nah, ini mungkin yang menjadi sasaran juga untuk Bapak Ibu untuk mengedukasi ya, agar setidaknya bisa paham bahwa sejak dini, sejak muda ya, sejak kita masih kuat fisik, masih prima, masih produktif, justru adalah saat yang paling tepat untuk berasuransi. Bapak Ibu ya. Kalau udah uninsured, tiba-tiba nih ya, contohnya Pak Frans lah, tiba-tiba di rumah Pak Frans udah ada 5 orang yang antri. Ya. Tiba-tiba nanya, ini keperluannya apa? Aduh Pak, saya mau buka asuransi, pokoknya saya mau gabung di Sentral Asia Raya. Ya, ayolah nih saya tinggal tanda tangan. Ya, berarti sudah tinggal apa? Menghitung hari itu. Niatnya itu harus dipertanyakan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin yang menjadi perhatian untuk kita semua. Ya, kenapa tadi yang sehat, masih muda, justru lebih bagus untuk berasuransi. Ya, karena kalau sudah kena anti seleksi, ya, itu akan sulit untuk diasuransikan karena ada batas waktu. Mungkin kata Bapak Ibu di rumah, aduh jual mahal banget sih asuransi ya. Semua mesti ada klasifikasinya ya, of course, karena resiko juga nggak main-main, resiko itu pasti terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah anti seleksi, intinya gini anti seleksi, seseorang yang sudah memiliki resiko lebih besar, cenderung untuk klaim atau mengajukan asuransi lebih banyak nih daripada orang yang beresiko standar atau normal. Ya, makanya kan ada batas usia ketika kita mengikuti asuransi. Kalau udah lewat dari itu kadang orang, aduh sayang banget ya, tahu gitu tahun lalu saya ikut asuransi, sekarang saya udah nggak bisa. Jadi padahal ada uang, ya kan? Ketika resiko terjadi apa? Otomatis orang ini harus memecah tabungan. Ya kan, padahal kondisi sudah lanjut. Oke, lanjut usia ya. Nah, jika tidak terdeteksi, maka perusahaan akan mengalami kerugian nih Bapak Ibu. Karena klaimnya ini nggak terbendung nih. Ya, akibatnya perusahaan di sini ya, coba ini ketutup. Perusahaan akan menaikkan premi jadi semakin mahal ya. Perusahaan asuransi akan rusak dan premi tidak merefleksikan resiko sesungguhnya. Ya, harga pasar rusak lah, ya.
karena tidak terdeteksi dari dini gitu ya. Klaimnya jadi banyak gitu ya. Nah, itulah ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ya. Jadi nggak asal-asalan juga nih Bapak Ibu ya, perusahaan asuransi untuk menerima tertanggung ya. Justru yang sehat, ingat ya, yang masih muda ya, karirnya masih bisa berkembang ya, penghasilan berarti akan berkembang juga ya. Di sini yang perlu kita edukasi ya anak-anak muda untuk punya proteksi sejak dini. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang aduh, Mbak Gladys, apakah berasuransi dapat kita samakan sama menabung? Kan saya udah punya tabungan, ya. Saya udah nabung di bank, ya. Apa asuransi bisa kita samakan sama menabung? Nah, sekarang kita samakan dulu persepsi, ya. Bapak Ibu percaya kan kalau Bapak Ibu, saya yakin 304 orang yang ada di sini percaya bahwa dirinya adalah aset. Oke? Ada yang merasa dirinya ini bukan aset nggak? Ini semua aset, ya kan? Karena kita merasa diri kita aset yang menghasilkan penghasilan untuk menghidupi keluarga, ya. Maka penghasilannya ini harus kita proteksi, betul ya? Atau kalau ada resiko, jangan sampai tabungan kita terganggu, ya, nggak perlu sisa di tabungan sisa sekian, anak mau masuk sekolah bulan depan gitu ya, nggak perlu mikir ya kalau terjadi resiko ataupun kehilangan anggota keluarga atau pencari nafkah, bisa saja kita nggak perlu worry lagi gitu ya, karena itu memang proses kehidupan yang pasti terjadi gitu ya, makanya harus bersiap dari sekarang. Nah, apakah ini bisa disamakan dengan menabung? Kita harus tahu dulu kalau menabung itu konsepnya adalah kita ya menyimpan penghasilan, menyisihkan penghasilan kita ya di instansi perbankan agar apa? Kalau saya pikir untuk berkembang mungkin sulit ya Bapak Ibu ya, hanya untuk disimpan biar nggak dimakan rayap di rumah ya, biar mungkin kalau cashnya kebanyakan, taruh di mana lagi ya, makanya disimpan di bank atau menghindari kondisi kemalingan, benar nggak? Makanya kita naruh duit di bank. Tapi kalau berharap bunga bank bisa mengembangkan uang kita yang ada di bank, mungkin kita harus lihat lagi dari posisi kita menabungnya ini atau goalnya kita ke depan itu apa. Tapi dari saya dan goal saya, masa kini dan masa datang ada resiko yang kita tidak ketahui. Jadi tujuan berbanding resiko Bapak Ibu, makanya harus punya asuransi. Ya. Karena kalau kita berpikir kita sebagai aset, berarti maksudnya apa? Bukan maksudnya menabung, tapi kita menyisihkan uang ya untuk membayar premi dengan tujuan nantinya meminimalisir dampak kerugian aset. Ya. Yang nantinya terjadi bila terjadi resiko. Jadi nggak perlu pecah tabungan, ya. Mungkin nggak perlu jual sepeda motor, jual mobil, jual rumah, ya. Hutang pun bisa kita bayar, ya. Tidak mengganggu cash flow lah intinya. Ya, semakin banyak insurance berarti kita paham betul bahwa kita ini aset yang perlu dilindungi, gitu ya. Perlu diproteksi. Nah, kalau dari tabungan pun sendiri kita lihat nih, tabungan kan kita punya kebutuhan ya. Kebutuhan kita ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saya rasa juga Bapak Ibu punya impian dan goal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bisa dikatakan tujuan jangka pendek adalah kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh jangan sampai bayar token listrik perlu cairin investasi, nggak mungkin kan? Ya, atau mau beli boba, ya. Beli boba, beli kopi, nggak mungkin kan cairan investasi karena sudah ada waktunya memang semua kita menempatkan uang itu sudah ada waktunya dan perkiraannya juga gitu ya, sesuai tujuan kita. Ya, kalau di bank ya otomatis ya gampang juga kita nariknya ya. Di mana-mana bisa. Ya. Nah, itu karena apa? Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rutin. Nah, kalau untuk asuransi sendiri otomatis ada kebutuhan yang lebih jangka panjang. Seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat dari resiko yang mungkin dihadapi nasabah,
Memiliki asuransi berarti nasabah mencegah kerugian dalam jumlah yang besar atau luar biasa di kemudian hari yang seharusnya ia tanggung, ya. Itu semua akan dialihkan ke perusahaan asuransi. Oke? Dialihkan ke perusahaan asuransi. Sama kalau kita mau menghindari kecelakaan lalu lintas. Otomatis berkendara itu pakai helm, ya. Lihat rambu-rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan yang aman. Oke? Kalau misalnya menghindari resiko, kalau kita menghindari resiko terkena penyakit jantung dan lain-lain, ya, berarti kurangi merokok atau berhenti merokok, gitu ya, untuk memperkecil resiko. Oke? Nah, tapi ada nggak resiko yang betul-betul diterima? Ada juga. Kalau pekerjaannya, saya kalau lihat-lihat banyak orang konstruksi bangunan, otomatis dengan bapak-bapak ini, ya, bangun sebuah bangunan, ya, apalagi di negara kita banyak pembangunan infrastruktur, otomatis resikonya harus diterima loh itu. Ya. Nah, ada juga resiko yang bisa kita alihkan kepada perusahaan asuransi. Oke, nah ini yang disebutkan dari dampak yang ini ya. Nah, kemudian kalau tabungan ini nggak berdampak terhadap resiko yang dihadapi nasabah, ya. Ya nabung 1 juta, tutup usia ya 1 juta kurang lah yang didapat karena kepotong biaya administrasi kan. Ya, kalau di asuransi otomatis UP turun. Ya seperti itulah ya, semua ada fungsinya masing-masing. Bagaimana kita menempatkan uang kita di tabungan, bagaimana kita membayar premi kita, menyisihkan penghasilan kita untuk bayar premi asuransi. Ya. Nah, akibatnya nih Bapak Ibu, ya, bila terjadi resiko, maka nasabah harus menanggung resiko itu sendiri dengan cara memakai tabungannya untuk menutup kerugian finansial. Nah, memakai tabungan ini ya mungkin berdampak seseorang gagal mencapai tujuan keuangannya. Ya, mungkin dari awal dia menabung untuk anaknya yang disekolahkan ke luar negeri, ya, untuk bangun rumah, otomatis ketunda dulu atau biasanya juga gagal, gitu ya. Nah, ini yang harus kita cermati sejak dini. Momentumnya diambil Bapak Ibu ya, apalagi kalau 3i kan ada sisi income-nya, ada sisi bisnisnya. Jadi saya rasa lebih komplit untuk Bapak Ibu semua ya. Nah, kemudian ada lagi nih, belum masuk-masuk ke produk ya. Nah, oke. Saya rasa Bapak Ibu kalau Carling Promise sudah di luar kepala. Kayak diminta nyanyi pelangi-pelangi ya Bapak Ibu ya. Atau pada hari Minggu ya. Semua udah hafal ya. Tapi Gain Protection yang kayak kurang banyak peminatnya ya. Otomatis semua itu punya keunggulan masing-masing ya. Dan saya rasa produk ini juga sangat bermanfaat dan mungkin Bapak Ibu harus pahami dengan benar untuk produk ini ya. Nah, apa sih Gain Protection itu? Nah, ini adalah garansi income atau garansi penghasilan ya. Di mana asuransi jiwa mempersiapkan perlindungan pendapatan saat terjadi resiko kematian atau tutup usia, ya. Manfaat asuransi hingga usia pensiun, ya. Intinya gaji bulanannya ini seakan-akan dibayarkan oleh pihak asuransi kepada ahli waris atau orang yang ditinggalkan, ya, sampai habis kontrak, ya. Intinya ketika sumber tulang punggung keluarga ini tutup usia, ya, punya penghasilan, nah bisa diwariskan nih kepada anggota yang ditinggalkan atau ahli waris. Jadi si ahli waris kayak dapat penghasilan bulanan yang dipilih otomatis ya, tergantung dari premi yang dibeli ya, yang diambil. Nah, sekarang persyaratan untuk memiliki garansi income itu seperti apa? Garansi penghasilan. Nah, kita tinggal lihat nih ya. Pertama kita lihat dulu ketentuannya ya. Mata uangnya ini apa? Rupiah ya. Masa pembayarannya, usia masuk ya. Kemudian masa asuransi. Oke. Semuanya seperti saya bilang tadi, asuransi juga nggak membuka tetap ada periode usia masuk gitu ya. Jadi ini nggak memang untuk semua orang, tapi semua orang perlu asuransi, harus sadar benar bahwa momen inilah saat yang tepat gitu ya.
Dan untuk Genpro sendiri ini satu KTP, ini KTP hanya dapat menjadi satu calon tertanggung. Sombong banget ya produk ini ya. Nah, apa manfaat dari Gen Protection? Oke, sesuai dengan kita lihat di sini, premi yang juga yang dipilih juga ya. Premi menyamakan Carling Pro, Tempo Mix, ada 350, premi 700, premi 1 juta. Ya, ini adalah usia dan masa pertanggungan. Ya, di sini kalau kita lihat di sini usia 17 sampai 24, kalau dengan premi 350 saja, kita bisa pilih nih, seakan-akan punya gaji bulanan itu 4 juta. Oke, jadi kalau tutup usia, ya bulanan 4 juta inilah yang dibayarkan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Oke, nah boleh dilihat dulu. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita lihat dulu nih manfaatnya apa yang diberikan sama Gen Protection atau perlindungan income ini. Pertama adalah manfaat meninggal karena kecelakaan. Oke, manfaat meninggal karena kecelakaan, manfaat meninggal bukan karena kecelakaan, manfaat surrender dan maturity atau habis kontrak. Paling mau sih yang maturity ya. Semua berharap tuh yang maturity bahwa kita hidup sehat sampai akhir masa kontrak. Nah sekarang, jika nasabah meninggal karena kecelakaan, apa nih yang didapatkan sama ahli waris? Nasabah meninggal karena kecelakaan. Ya, kita lihat dulu di manfaatnya yang pertama, ya. Meninggal karena kecelakaan berarti manfaat asuransinya uang pertanggungan dibayarkan secara berkala bulanan kepada ahli waris sampai dengan akhir masa asuransi. Ya. Nah ini ya, pengembalian premi yang dibayarkan ya, exclude ya, di luar tidak termasuk dari ekstra premi. Oke? Nah maksudnya apa? Aduh, nasabah meninggal karena kecelakaan, gitu ya. Contoh ya, Pak Adi berusia 17 tahun, sudah membeli produk Genpro 350.000 per bulan. Berarti yang tadi saya kasih contoh ya, saya berikan contoh bahwa 4 juta. Garansi income yang dipilih per bulan. Oke, setelah bayar premi 7 bulan, Pak Adi ini meninggal karena kecelakaan motor, gitu ya. Nah, ahli waris dapatkan apa? Premi akan dikembalikan kecuali ekstra premi kalau ada, ya. Ekstra premi tadi sudah tahu kan kenapa sampai bisa ekstra premi? Karena ada ketentuan substandar, ya, di atas rata-rata, ya. Tadi yang sudah saya bahas. Nah, seluruh premi yang sudah dibayarkan dikembalikan. Ya. Jadi kalau sudah bayar 350.000 selama 7 bulan, maka ahli waris akan mendapatkan 2.450.000. Oke. Ini untuk premi. Sedangkan uang pertanggungan yang dimaksudkan adalah 4 juta ini, ya, pilihan gaji bulanan atau income akan dibayarkan setiap bulannya selama 37 tahun 5 bulan. Karena kan sudah masuk 7 bulan, ya seolah-olah si almarhum berusia sampai 55. Jadi sudah meninggal pun nggak langsung putus kontrak Bapak Ibu. Ya, kontrak malahan kita manfaatnya bukan langsung selesai gitu ya maksudnya. Tapi manfaatnya malah akan kita bayarkan sampai sekiranya almarhum berusia 55 tahun. Jadi si ahli waris akan menerima 4 juta setiap bulan. Selama ini nih. Sisanya ya. Kenapa di sini 55 tahun? Karena kan masuk 17 tahun. Ya. Jadi sisa 37 tahun ini akan didapatkan ya kalau saya hitung ya 4 juta dikali ini ya 449 bulan atau 37 tahun 5 bulan ini, maka akan didapatkan 1,7 triliun. 1,7 miliar. Duh, ngelihat aset ya, jadinya jadi aset THR triliun ini jadi kesebut triliun nih, 1,7 miliar. Ya, jadi manfaat yang didapatkan ini justru sangat besar ya Bapak Ibu ya. Tapi memang kalau kita berusia lebih muda untuk Gen Protection ini, ya. Kemudian, bila nasabah sudah bayar premi sekiranya 12 bulan lah Bu Gladys ya. Kemudian meninggal karena sakit, baru bayar premi 12 bulan.
apakah premi terbayar tersebut tidak kembali? Manfaat meninggal bukan karena kecelakaan, yang tadi kan kasusnya karena sakit ya. Jika tertanggung meninggal dalam 3 tahun pertama, sejak ngambil gain protection ya, maka pengembalian seluruh premi yang sudah dibayarkan tetap akan dikembalikan oleh PT AJ Sentral Asia Raya. Ya, contohnya ya, ngambil premi 350.000, sudah bayar 12 bulan, berarti ahli waris akan kita kembalikan premi 4.200.000. 350.000 kali 12 bulan. Nah, penggantian income-nya ya belum ada Bapak Ibu. Untuk tertanggung meninggal di bawah 3 tahun pertama. Oke? Ya. Jadi hanya akan dikembalikan premi yang sudah disetor. Oke? Nah, ini bila meninggal karena kecelakaan dalam kurun waktu 3 tahun pertama. Nah, kalau misalnya tutup usianya sudah di atas 3 tahun, ya, sudah 4 tahun bayar premi yang diterima sama ahli waris apa aja, gitu ya. Nah, maka akan ada pengembalian seluruh premi yang sudah dibayarkan. Itulah semua kalau untuk produk ini preminya dikembaliin semua, ya. Kembaliin premi, kemudian manfaat asuransi atau UP, uang pertanggungan secara berkala bulanan akan diberikan kepada ahli waris. Contoh ya, berusia 17, premi 350.000, setelah membayar 4 tahun, 48 bulan, tertanggung mengalami sakit dan tutup usia. Maka seluruh premi yang sudah dibayarkan tersebut akan dikembalikan kepada ahli waris. 48 dikali premi 350.000 berarti 16.800.000. Nah, karena sudah di atas 3 tahun Bapak Ibu, maka tadi kan pilihan preminya 4 juta ya dengan 350.000 usia 17. Akan dibayarkan selama 34 tahun sampai masa pensiun. Oke. Jadi ahli waris yang ditinggalkan ini mendapatkan income bulanan 4 juta sampai usia almarhum tadi 55 tahun. Ya. Totalnya juga fantastis. Ya. Inilah produk yang digaransi produk ini. Ada keunggulannya ya dibandingkan juga dengan Carling Pro. Oke, tapi bukan berarti Carling Pro ini jelek. Ya, otomatis dua-duanya ini ada produk yang sempurna. Kita tinggal sodorkan ke nasabah yang kebutuhannya juga sesuai, gitu ya. Atau kita berikan lah, kita kayaknya nasabah ini kan kita kayak dokter ya. Nasabah ini perlu nih ya. Sudah punya lagi Carling Pro Mix. Kenapa nggak ada gain protection seiring kita punya karir berkembang, penghasilannya ada gitu ya. Ditambah lagi gain protection. Oke. Jadi bisa mendapatkan perlindungan yang maksimal apalagi kalau misalnya masuk dalam usia-usia yang masih produktif. Nah, kemudian apabila waktu perlindungan berjalan, tiba-tiba nasabah ada kebutuhan mendesak banget ya. Aduh, dana darurat di tabungan udah nggak cukup gitu ya. Apa boleh buat? Inilah keputusan saya harus mengakhiri kontrak asuransi. Nah, berapa manfaat yang akan didapatkan bila putus kontrak? Di sini ada manfaat nilai tunai. Oke. Kalau manfaat nilai asuransi, nilai investasi itu fluktuatif. Tapi karena produk ini garansi, produk ini tradisional, maka apa yang sudah disebutkan dalam kontrak itu harus dibayarkan sesuai dengan nilai yang sudah ada. Nah, di sini contoh berusia 17 tahun, kemudian membeli produk ini sama tadi ya, preminya 350.000. Setelah bayar 5 tahun ya, aduh kepepet banget, udah mau 10 tahun malahan ya, malah butuh uang, butuh dana darurat ya. Maka sebagai pemegang polis manfaat putus kontrak sesuai tabel ini ya, ingat putus kontrak tahun pertama belum ada yang didapatkan ya, putus kontrak tahun pertama berarti kalau udah setor 350.000 sudah 4.200.000 ya, atau 4.200 3.850 contohnya ya, 1 bulan lagi gitu ya. Ya, tidak ada penggantian karena 0 di sini ya. Jangan sampai miss gitu ya. Tahun kedua 10%. Kemudian semuanya berangsur naik sampai di 85%. Oke.
Oke. Jadi untuk putus kontrak tidak ada pengembalian premi full. Karena wah, sudah 10 tahun dilindungi gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya berikan ilustrasi seperti ini. Kenapa tetap harus ada premi yang dibayarkan atau di-keep sama perusahaan asuransi? Contohnya Pak Adi ini punya rumah gede banget. Ya, rumah gede gitu ya, sama kayak rumah Bapak Ibu Crown lah intinya ya. Nah, rumah gede banget ini dia mau tinggalin gitu ya. Beliau mau pergi naik haji lah intinya. Mau tinggalin lama ya. Sewa lah rekrutlah dia 2 orang ya, security. Biar untuk jaga jangan sampai rumahnya ini kan aset ini udah bernilai banget. Jangan sampai rumahnya ini kemalingan, kebakaran, kebanjiran ya. Dan lain sebagainya lah intinya ya. Ada resiko-resikonya. Jangan sampai saya balik-balik rumahnya butek. Cakep-cakep ya rumahnya MM-an gitu ya. Sampai-sampai rumputnya udah tinggi. Ya. Nah, inilah disewa security tukang kebun. Nah, tiba-tiba Pak Adi ini pulang, lihat rumahnya ini, wah, rumah rapi banget tamannya, kolam renangnya dikuras gitu ya, tidak terjadi kemalingan, tidak terjadi kebakaran, ya kan? Alhamdulillah, puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Nah, otomatis si Bapak ini kan udah bayar security 3 bulan, 2 bulan, ya. Masa duitnya mau nggak diambil lagi karena nggak terjadi apa-apa? Ya nggak? Nggak mungkin dong. Gengsi dong punya rumah MM-an, ya kan? Resikonya udah nggak terjadi gitu kan? Sudah dilindungi, masa gajinya mau ditarik lagi? Nah, itulah seperti kita membayar perlindungan di asuransi, ya. Bukan dimaksudkan uang hangus, tapi kita pun sudah dilindungi dalam periode tersebut, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan analoginya dapat dipahami ya. Jadi jangan pakai itu, aduh premi hangus, itu istilah agent zaman dulu, gitu ya. Justru nanti orang berpikirnya, aduh asuransi identik sama apa? Aduh orang nilep duit, orang bawa kabur premi, ya kan? Orang premi angus-angus, padahal nggak angus, bahasanya aja yang kurang tepat, gitu ya. Nah. Sekarang, apa yang didapat oleh ahli waris ini udah ya tadi ya. Berarti ini di tahun ke-10 berarti 85% nih manfaat putus kontraknya nih Bapak Ibu ya. Berarti akan didapatkan ya, ini ya. 350 karena dia sudah menabung 60 bulan, maka sudah 21 juta ya. 85% dari 21 juta ya 17.850. Oke. Cuma 2.200.000 kok selama 10 tahun udah dilindungin. Ya enggak? Nah, itulah ya untuk manfaat putus kontrak. Nah, sekarang apabila nasabah sehat sampai akhir masa pertanggungan, amin, ya, apa manfaat yang diterima? Otomatis perlindungan income-nya kan nggak keluar dong Bapak Ibu ya, karena kan nggak ada yang resikonya, nggak ada yang tutup usia. Oke, jadi maturity sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Adi berusia 17 tahun ini ya. Nah, maka balik lagi preminya, bayangin. Ya, masuk usia 17 sampai 55, sehat walafiat. Perlindungannya kayak beli asuransi gratis. Iya enggak? Preminya balik lagi. 21 juta. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana bila nasabah telat bayar premi? Ya, apakah polis akan lapse? Nah, ingat dulu bahwa kalau Carling nilai investasinya cukup, Bapak Ibu lupa sebulan, masih oke. Ya, tapi sih mudah-mudahan jangan lupa ya. Makanya auto debitnya mesti kuat ini. Nah, kalau tradisional, ya ingat, tradisional kita udah janjiin nih kalau terjadi resiko di awal, maka kita akan kucurin kayak tadi tuh. Uangnya sampai seolah-olah almarhum berusia 55. Ada gaji bulanan. Kita udah pastikan itu benar-benar diberikan kepada nasabah. Ya, nggak dibilang fluktuatif, tergantung 6% gitu ya, dan lain sebagainya. Enggak, ini pasti. Ini jaminan pasti. Ya.
Oke. Nah, intinya kalau misalnya apa tadi pertanyaannya? Aduh. Nah, sobat LPL premi, nah apakah polis akan lapse? Oke, nah masa pertengahan pembayaran premi itu 30 hari plus 15 hari untuk polis bisa dipulihkan otomatis. Berarti 45 hari ya sejak jatuh tempo. Nah, contohnya polis mulai tanggal 7 Oktober 2020, jatuh tempo pembayaran premi selanjutnya di 7 November, masa tenggang 30 hari dari 7 November ya, dari jatuh tempo, berarti sampai 7 Desember. Kalau nasabahnya 7 Desembernya ini lanjut lagi nggak bayar sampai 21 Desember, maka di tanggal 22 polis ini akan lapse. Ya. Oke. Nah, ini ininya lah skemanya ya. Kalau isu 7 Oktober, jatuh tempo 7 November, ada masa tenggang 45 hari, 30 plus 15, ya, di hari selanjutnya, maka akan lapse. Oke, inilah kejamnya tradisional Bapak Ibu. Nah, semuanya punya keunggulan ya, karena semuanya sudah dijamin dengan pasti. Oke, nah, makanya Bapak Ibu, biar nggak lapse, oke, dari awal, enaknya biar kita nggak ngecek-ngecek, oh ini udah bayar belum ya, apalagi kita dengan banyak kegiatan kita, dikit-dikit kita nge-zoom, dikit-dikit prospek, 3 on 1, ya kan, lupa, aduh ternyata jangan sampai nih kelupaan bayar premi, sampai manfaatnya tidak bisa didapatkan karena lapse, gitu ya. Makanya auto debit lah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, ya, auto debit rekening dan auto debit kartu kredit. Oke, lanjut. Nah, kalaupun lapse sendiri ini Bapak Ibu, berarti polis ini kita adakan dari penanggung ya penghentian pertanggungan asuransi sebagai akibat tidak dibayarkannya premi dan biaya-biaya polis yang sudah jatuh tempo. Oke. Ya, karena yang paling menyakitkan itu jatuh tempo ya daripada jatuh-jatuh yang lain. Nah, oke. Nah, Adi berusia 17 tahun, contohnya lagi ya. Membeli produk ini dengan premi 350.000 per bulan, sama ya. Setelah bayar premi 36 bulan, di bulan 37 lupa. Ya, nggak bayar premi si Pak Adi. Ya. Setelah lewat masa tenggang pembayaran premi, maka polis lapse dan pertanggungan berakhir. Oke? Yang akan didapatkan sama Pak Adi sesuai premi yang tadi Bapak Ibu tabelnya, tabel putus kontrak. Ya, tahun pertama kan masih 0%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 20%, seterusnya sampai 85% di tahun ke-10. Ya. Nah, ini karena sudah di tahun ke berapa nih? Ini tahun ketiga ya. Oke. Terus kontrak sudah premi ya, benar. Ya. Bulan ke-37 ya setelah masa tenggang ini dia lupa ya bayar premi. Berarti kan 20% tadi ya 36 bulan dikali 350.000 ya berarti 12.600.000 premi yang sudah disetorkan. Oke, itu kita ambil 20%-nya. Ya, berarti 2.520.000 itu yang diterima sama si Pak Adi. Oke. Nah, saya akan SMS pemegang polis perihal polis lapse dan pemegang polis dapat mengajukan form tertulis ke lancar.shr.co.id untuk pencairan dana. Oke. Jadi Bapak Ibu auto debit lah ya. Nah ini tadi karena kita sudah singgung-singgung mengenai kalau kita menyimpan uang simpannya hanya di tabungan, maka saya ambil contoh aja nih Bapak Ibu ya. Ini slide terakhir. Kalau kita menabung di bank ya usia 17 sampai 20 ya. 350.000 per bulan 5 tahun kita masa menabung. Contohnya aja kalau kita di bank tabungan kita akan dikenakan otomatis 15.000 sebagai ini yang kalau bank yang biru, kartu biru 15.000 ya. Karena kan biasanya sesuai kartu tuh. Biaya admin. Nah,
Kalau admin 15.000 ini kali masa menabung, nyatakan karena kita akan sampai usia 55 tahun, contohnya usia pensiun ya. Maka adminnya aja ya per bulan itu udah 6,8 juta. Kalau kita nggak pernah sentuh tabungan kita selama menabung 17 tahun sampai 55 tahun ya, maka tabungan kita ini menabungnya kan dia 5 tahun ya, 21 jutanya ini selama 5 tahun karena nabungnya 350.000 per bulan, ketika dia lihat di usia 55 ya tabungannya dilirik, aduh masih nggak 21 juta beneran gitu ya, sudah tergerus sama administrasi ya, jadi ini tadi sudah dikurangi maka saldonya di 14.160.000. Ini belum kena bunga karena bunga juga kan kecil banget nih Bapak Ibu ya, 0, ya untuk saldo di bawah 5 juta ya. Nah, kalau gain protection sendiri 17 sampai 21 tahun, kita ambil yang menabung 5 tahun aja, 350.000 intinya sama ya. Administrasinya nggak ada biaya admin ya. Usia 55 tahun, kita ngecek lagi ya. Wah, kita sehat walafiat ya, otomatis sama nih Bapak Ibu ya, 21 juta akan dibayarkan sebagai maturity kita gitu ya, karena sudah menabung di 21 juta di gain protection selama 5 tahun. Tapi bila terjadi resiko nih selama perjalanan, otomatis ya yang 3 yang sudah saya sampaikan tadi itu berlaku ya, manfaat meninggal karena kecelakaan dengan diberikannya langsung uang jaminan pasti garansi penghasilan per bulan, kemudian meninggal bukan karena kecelakaan, yang di bawah 3 tahun pengembalian premi berarti ya, kecuali ekstra premi. Kalau sudah di atas 3 tahun otomatis penggantian berkala bulanannya sudah bisa dinikmati. Oke, jadi dapat kembali semua premi yang disetorkan dan dapat juga ahli waris uang pertanggungan berupa gaji bulanan atau penghasilan berkala bulanan yang akan dibayarkan kepada ahli waris setiap bulan sampai usia nasabah itu di masa bisa dibilang 55 tahun masa pensiun lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang tadi juga sudah saya berikan contoh apabila mau putus kontrak ataupun tidak terjadi apa-apa. Kalau nggak terjadi apa-apa berarti kita dapat perlindungan gratis. Ya, karena otomatis premi kita dikembalikan. Gitu ya. Dan selama itu kita pun dilindungi sama Sentral Asia Raya. Oke? Itu saja ya Bapak Ibu penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat open mind Bapak Ibu bahwa wah ternyata asuransi itu sangat perlu karena kita sendiri adalah aset. Itu dulu yang saya selalu tekankan, daripada saya cerita bebek atau angsa bertelur emas lagi, mungkin bagi Bapak Ibu yang suka dengar ya, ini saya ganti lagi nih Bapak Ibu formatnya ya, jadi mudah-mudahan pertanyaan dan jawaban tadi bisa menggiring Bapak Ibu agar dapat paham mengenai konsep asuransi dan juga produk gain protection. Terima kasih, saya kembalikan sama Pak Frans. Oke, terima kasih. Pak Frans, maaf Pak. By the way, di terakhir ini adalah sosmed dari Real Tria Networks dan untuk di Senin nanti ada CR menyapa ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah submit ini ya, submit pertanyaan mengenai mobile exam yang akan diadakan lagi di kolom komentar dari Real Tria Networks nih di Instagram. Karena untuk yang beruntung bisa mendapatkan hadiah merchandise dari 3i ya. Oke, itu aja Pak pesan sponsor. Oke, terima kasih Ibu Gladys atas sharing tentang basic insurance ya, dan juga mengenai gain protection. Ya, mungkin memang kalau kita bicara tentang produk cukup detail ya, tujuannya karena Ibu Gladys ingin memberikan pemaparan sedetail-detailnya untuk memperlengkapi kita para agent supaya minimal kita tahu, kita paham, dan ya mungkin nggak mungkin langsung hafal ya Bu Gladys ya. Biasanya awal pertama kali perkenalan, banyak nih materinya, jadi kayak inget zaman kuliah dulu gitu ya. Ada dosennya yang ngejelasin gitu ya. Ya, tetapi dengan penjelasan yang detail ini, paling tidak ada satu kepercayaan diri, ada satu
keyakinan yang timbul dari para agent 3i Network yang menjalankan bisnisnya tentunya. Oh, ternyata keren ya produk kita ya. Karena kadang-kadang gini Bu Gladys, eh, pahamnya mungkin belum 100%, tapi dengan adanya penjelasan orang jadi percaya diri gitu. Orang jadi yakin, jadi percaya diri, jadi semangat. Wah, oke nih gitu kan. Ya, yang penting sudah ada keyakinan itu ya selanjutnya tinggal memutuskan ya mau ambil yang mana gitu produknya ya. Bisa jadi dua-duanya lebih bagus lagi begitu. Oke. Nah, mungkin kita tidak akan buka sesi tanya jawab terlalu banyak karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya baca sedikit aja Bu Gladys, mungkin dengan jawaban cepat saja. Contohnya ini ada pertanyaan dari tadi ada yang menanyakan mana ya? Yang kalau masuk 350.000 kemudian upgrade ke 700 bisa nggak untuk gain protection ini dari Pak Hartono? Ya, Bu Gladys. Ya Pak, gimana Pak? Jika awalnya join gain protection dengan premi 350.000 kemudian upgrade ke 700 itu gimana? Bisa nggak kalau untuk gain protection ini diperlakukan seperti itu? Oke, terima kasih Pak Hartono. Sebenarnya gini, untuk kita upgrade ya, untuk upgrade sendiri Bapak Ibu bisa dari awal harus dengan premi tersebut Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa di-upgrade ya. Jadi kalau dari awal sudah pilih 350.000, 350.000 ya. Kalau sudah 700, 700. Kalau sudah 1 juta di usia tertentu itu harus 1 juta Pak Hartono. Ya, jadi sayang kalau di awal itu untuk dapat perlindungannya malah ngambil yang sedikit nih yang 350.000, sedangkan kemampuan beli kita untuk asuransi mungkin di 700. Nah, memang dari awal sedikit saklek ya kalau tradisional nih Bapak Ibu sekalian di rumah. Jadi memang dari awal harus ditentukan mana yang mau dipilih gitu ya. Oke, baik, semoga jelas ya. Dan kalau menurut Bu Gladys nih, jadi karena kita konteksnya juga dalam 3i Networks ya, tidak lepas secara konsep bisnis kita, jaringan begitu. Mungkin karena keterbatasan budget di awal begitu, dengan kondisi topografi masyarakat yang mungkin juga banyak yang menengah ke bawah, yang ikutan 3i. Kalau Bu Gladys sendiri menyarankan sebaiknya ambil Goen Pro dulu atau mungkin Carling Pro dulu, lalu kemudian setelah punya bonus, punya komisi, nambah lagi dengan Gain Protection ini supaya perlindungannya ekstra ya, karena yang dari Carling Pro Mix meskipun kita tidak bahas sekarang ya, tapi teman-teman udah hafal tuh ya, udah ngelotok ya, 21 juta begitu, dan tambah lagi dengan Gain Protection ini, jadi perlindungannya kan ada ekstra. Gimana menurut Bu Gladys sebaiknya? Begini Pak, kita harus lihat dulu bahwa setuju ya, dari awal tadi saya sering mengatakan bahwa Bapak Ibu jangan jiper. Kita ini semua adalah aset. Saya rasa Bapak Ibu di rumah sudah bekerja keras, sangat keras, bahkan sangat keras saat pandemi ini ya, untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sebenarnya berapapun penghasilannya kita itu, otomatis kan lebih banyak lagi ya, kita merasa diri kita ini sebagai aset. Ya, apalagi kalau misalnya saya lihat dari Carling Pro sendiri ya, sama Gain Protection itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sih sebenarnya. Balik lagi ya, seberapa besar merasa kita ini sebagai aset, dan mungkin lebih banyak lagi yang harus dilindungi gitu ya, diproteksi, maka lebih banyak punya asuransi, saya rasa lebih baik. Karena mungkin orang selalu mengidentikan asuransi itu dengan warisan ya, karena kalau misalnya tidak ada, apa yang akan diwariskan ke anak istri gitu kan. Nah, untuk orang yang ditinggalkan, otomatis kan kita jangan sampai mewariskan cicilan dan hutang nih Bapak Ibu. Walaupun ada cicilan dan hutang, setidaknya kalau kita punya diri kita sudah diproteksi ya dengan Carling Promise ataupun dengan Gain Protection ya, itu bisa menutupi cicilan ataupun hutang yang ada ya, tanpa mengganggu cash flow Bapak Ibu ke depan. Karena kan mungkin punya anak yang harus sekolah dan kebutuhan rutin tiap hari harus tetap berjalan gitu ya. Nah, saya rasa dua-duanya ini sangat pas sih Pak Frans. Bahkan kan banyak orang Bapak Ibu 3i di sini punya polis malah bukan cuma satu kan. Yang kemarin banyak nunjukin sampai banyak gitu ya. Berarti itu saking merasa dirinya ini
timnya, jaringan ini aset gitu loh. Jadi lebih banyak perlindungan, lebih baik. Berarti asetnya kita ini lebih mahal secara value diri sendiri juga gitu, Pak. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang belum punya gain protection, sebaiknya ketika semakin bertambahnya komisi yang teman-teman dapatkan dari 3i, tambahkan polisnya, karena itu berarti sejalan ya. Semakin besar penghasilan, maka ya asuransi juga harus ditambah karena melindungi aset itu tadi ya. Ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu bisa kombinasikan dengan produk Karing Promix yang kita punya ya, dan juga gain protection sehingga investasinya ada dari Karing Promix dan proteksi income-nya ada dari gain protection seperti itu. Oke, mungkin Ibu Gladys, saya rasa itu dulu saja karena cukup banyak informasi yang harus diolah, dicerna dulu mungkin ya, oleh teman-teman ya. Oke, mungkin ada closing statement lagi Bu Gladys yang mau di... Nah, ini saya jawab secara singkat. Ada 2 pertanyaan tadi yang udah saya statement dan pertanyaan sih yang udah saya capture. Ini dari Pak Alfrianto dari Palu. Halo Pak Alfrianto. Ini si Pak Alfri akan komen seperti ini nih. Ini pernyataan ya. Ngeri banget simpan 21 juta di tabungan aja gitu ya. Selama puluhan tahun berharap pensiun, ini ada nih uangnya di tabungan ya. Belum lagi tergerus inflasi ya. Nah, ini salah satu resiko juga Bapak Ibu. Kalau kita makan mie ayam 2000 tahun 2005 cuma 5.000 mungkin. Sekarang mie ayamnya sudah 20.000, 50.000 bayangkan ya. Kalau merek tertentu nih mah, label tertentu. Nah, itu adalah salah satu resiko. Kemudian mungkin tadi dari Ibu satu terakhir, Bu Sriningsih dari Garut. Bu, tadi saya jelaskan mengenai ini mau tanya, saya awam tentang asuransi. Pertanyaannya kalau saya agen sebagai underwriting atau field underwriter ya di lapangan. Kinerja yang nggak memuaskan dalam menyusun atau melaksanakan program perbaikan di lapangan mungkin terkait underwriter. Ini Bu, kalau kita di lapangan, it's okay sih Bu. Yang penting kita kesepakatan antara kita dan nasabah ini, Bapak Ibu adalah jembatannya. Jadi niat orang tersebut yang dilihat sih Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita prospek di rumah sakit nih, orang udah mau detik-detik mau isdat nih contohnya ya. Jadi ini sih yang sebenarnya yang niatnya ya dari si orang yang akan bergabung atau resikonya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tapi kalau misalnya di lapangannya sampai nggak mungkin kita sampai jeli banget gitu kan tahu gitu orang yang mau gabung. Itu okay karena ada tahap-tahap underwriting yang lainnya Bu. Jadi tenang aja gitu sih. Itu aja Pak Frans. Oke, Bu Gladys, mungkin dari saya satu ini teknis saja karena tadi masa tunggu atau apa istilahnya yang 45 hari itu ya, masa tenggang 45 hari. Apakah itu artinya preminya jika dibayarkan setelah 30 hari di antara hari ke-31, 32 sampai 35 itu menjadi rapel 350 kali 2 berarti 700 begitu, atau kalau misalkan orangnya seperti apa? Rapel begitu ya berarti ya Bu Gladys ya? Rapel Pak. Rapel ya. Nah, kalau jadi gini, kalau lupa bayar, jadi gini Bapak Ibu, saya juga punya Genpro ya. Kemarin memang lupa nih Bapak Ibu ya. Saya Genpronya orang tua sih ya, yang belum auto debit ya, lupa. Dan itu ketika saya bayar ke virtual account ya, di situ sudah 700. Oke. Ya contoh ya, sudah 700, jadi sudah rapel lama, ada tunggakan lah. Oke. Nah, kalau virtual account-nya, kalau ternyata masih 350.000 ya masih it's okay kayaknya, apa masa tenggangnya lewat atau gimana gitu ya. Masa jatuh temponya Bapak Ibu salah lihat atau gimana. Ya. Nah, kalau di Karing Promix biasanya kalau kita sudah sampai rapel begitu, kita ada kesempatan buat yang nggak mampu nih ya, yang kurang mampu lah begitu, untuk menggunakan 23 222. Nah, kalau di Genpro ini karena dia masa tenggangnya hanya 45 hari itu dan kebentur tadi misalkan seperti pengalaman Bu Gladys dia sudah jadi 700, lalu apakah ini bisa juga dilakukan praktik yang sama 350.000 begitu atau harus rapelnya semuanya? Saya sih ininya langsung 700 sama tunggakan ya Pak. Karena diingat lagi Pak, karena sudah ada 2 periode asuransi yang sudah di cover. Takutnya karena ini produk tradisional, sangat saklek Pak.
untuk ininya ya, untuk perlindungannya sendiri nih Pak. Jadi memang Sebaiknya usahakan untuk dibayarkan semua ya. Oke. iya. Oke. Baik, berarti ada perbedaan ya buat Genpro, artinya ya kalau sampai sudah lewat 30 hari kan otomatis rapel jadi 700 begitu. Nah, itu sebaiknya langsung dibayarkan semua sesuai dengan tagihan begitu supaya aman ya, karena ini tradisional beda dengan Kalink Promix yang memang ada nilai investasinya. Oke, saya rasa cukup seperti itu bisa menambah wawasan mengenai produk ya untuk sesi Gen Protection pada sore hari ini. Mungkin Bu Gladys ada closing statement atau sudah cukup? Sudah cukup sih Pak. Sudah cukup ya. Karena semuanya kayaknya mau beraktivitas lagi. Mungkin bukan soal produk Pak, tapi saya mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap yakin dengan perusahaan juga ya, yakin dengan produk yang dijual, yakin dengan diri sendiri. Ini sudah mau tutup tahun, yang mudah-mudahan semuanya diperlancar, dipersukses. Pandemi ini segera selesai ya. Tunggu saja akan ada kejutan dari perusahaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa capai ya untuk target-targetnya maupun goal dari Bapak Ibu semua. Tetap sukses, go Crown!